Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan di dalam diri kita. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya atas nama Nur Afni Oktaviani dengan NIM 30156119020. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu mata kuliah Manajemen Qur'ani yang dibimbing langsung oleh Ustadz Zulkifli yang terhormat. Kemudian dapat dilihat dalam PowerPoint tugas kami yaitu mengenai manajemen Qur'ani dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi anfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dalam ayat tersebut juga sesuai bersangkut paut dengan Quran surah At-Taubah ayat 128 yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Juga berhubungan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Abu Umamah, ada di antara orang-orang mukmin yang hatiku menjadi lemah lembut terhadapnya." Nah, asbabun nuzul dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 ini berbicara tentang perang Uhud. Karena itu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Imran ayat 159 secara khusus berkaitan dengan perang Uhud. Ayat ini ditambahkan oleh Al-Wahidi berdasarkan riwayat dari Al-Kalabi. Dia berkata bahwa ayat tersebut turun ketika para tentara Islam berlomba-lomba menuntut rampasan perang. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengutus pasukan ke medan jihad. Pada suatu waktu ada pasukan yang kembali dan diantaranya ada yang mengambil ghanimah
sebelum dibagikan menurut haknya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh amir pimpinan. Selanjutnya kita dapat memahami bahwa dari asbabun nuzul tersebut, maka ketika terjadi perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan dari pihak Nabi. Melalui Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, ia harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, yaitu memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Tertrandis Quraisy Shihab menjelaskan bahwa cukup banyak hal yang dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang. Ia menerima usulan mayoritas mereka, walau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kurang berkenan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaki dan mempermasalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus. Munasabah ayat dari Quran surah Al-Imran ayat 159 itu berhubungan dengan ayat setelahnya, yaitu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38. Yang berbicara tentang sikap terpuji yang harus ditampilkan dalam bermusyawarah, yakni sikap pemaaf dan menghindari sikap kasar. Terkait dengan ini, Mahmud Hijazi menyatakan bahwa munasabah ayat yang diperoleh dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 pada aspek nikmat-nikmat dan keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sehingga pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampil dengan sikap memaafkan dan menyepakati hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya, tafsir mengenai Quran surah Al-Imran ayat 159. Dalam firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Firman Allah menjadi salah satu bukti bahwa karunia yang berupa rahmat kepada Rasulnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda beliau, "Aku dididik oleh Tuhanku," maka sungguh baik hasil pendidikannya, kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu Al-Quran, tetapi kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam semua wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam semua. Perlakuan baik Nabi Muhammad berkat rahmat yang diturunkan oleh Allah ke dalam hatinya, dan Allah mengkhususkan hal itu kepada nabinya. Karena itu Allah membekalinya dengan akhlak Al-Quran yang luhur di samping hikmah-hikmah yang agung. Pada ayat tersebut, Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ada 3 sifat secara berurutan yang disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk yang dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia menghiasi diri Nabi Muhammad
SAW, dan setiap orang yang melakukan musyawarah setelah itu disebut lagi atau sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah itu bulat tekadnya. Pertama, sifat musyawarah. Sikap musyawarah yaitu yang pertama, berlaku lemah lembut dan tidak kasar dan tidak berhati keras. Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam bahasa ayat di atas, yaitu fa'fu anhum. Secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Sedangkan kecerahan pikirannya hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati. Di sisi lain, yang bermusyawarah harus mempersiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat atau ada pendapat yang menyinggung perasaan, bahkan bisa jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Untuk mencapai yang terbaik dari suatu hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis. Itu sebabnya hal ketiga harus mengiringi musyawarah dalam permohonan maghfirah dan ampunan dari ilahi, yaitu astaghfirullahum. Pesan terakhir ilahi dalam konteks musyawarah adalah bertawakal dan berserah diri setelah membulatkan tekad. Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menghadapi suatu masalah penting, karena hal ini merupakan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah mengenai hal itu, akan tetapi tidak mencanangkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah. Karena itu, untuk musyawarah itu berbeda sesuai dengan sikap masyarakat serta sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya. Seandainya Nabi mencanangkan kaidah-kaidah musyawarah, maka hal itu akan dianggap sebagai din oleh kaum muslimin dan mereka berupaya untuk mengamalkannya pada segala tempat. Nah, dari tafsiran ayat tersebut kita dapat mengambil manajemen Qur'ani dalam bermusyawarah. Itu harus mendahulukan sesama dengan sifat lemah lembut, dan yang terakhir selalu bertawakal kepada Allah atas semua keputusan yang telah diambil dari hasil musyawarah. Kemudian kandungan Quran surah Al-Imran ayat 159 ini, yaitu Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya akan membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang-orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Yang keempat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Terakhir, yaitu Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini tugas pertama dari manajemen Qur'ani, yaitu ayat dan hadis tentang manajemen. Ada 3 ayat di sini yang saya sebutkan dan 1 hadis. Nah, itulah hal yang dapat saya paparkan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.